bukan hal baru jika apapun yang kita konsumsi atau gunakan dimiliki atau diproduksi oleh satu perusahaan yang sama. Hal inilah yang membuat perputaran ekonomi hanya berlangsung di situ-situ saja. Biasanya kita sebut dengan monopoli, namun tidak semua orang tahu akan hal ini. Sebagai contoh, satu perusahaan memiliki berbagai aspek pendukung untuk memutar uangnya di situ-situ saja, baik pusat perbelanjaan, asuransi, bank, hingga penyedia layanan internet. Penasaran perusahaan apa saja? Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum beberapa perusahaan raksasa yang mengontrol dunia untuk Anda. Industrial and Commercial Bank of China (LTD) atau ICBC. Jika Anda bertanya-tanya bank apa yang paling berpengaruh di dunia, salah satunya adalah ICBC. Bank yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1984 ini bahkan disebut-sebut sebagai bank yang paling berharga di dunia. Tidak sampai di situ, ICBC bahkan didaulat sebagai bank yang paling berpengaruh dan berkuasa di muka bumi dengan total aset hampir mencapai angka 42.551 triliun rupiah dan value pasar di angka 206 miliar USD. Hal inilah yang membuat ICBC berada di daftar paling atas perusahaan publik terbesar di dunia menurut majalah Forbes. Dampak ICBC sendiri tidak hanya di Tiongkok saja, namun hampir di seluruh benua kecuali Antartika. Beberapa anak perusahaannya adalah Turkey Textile Bank hingga Standard Bank. Alphabet Inc. Sudah bukan rahasia lagi jika Google menduduki peringkat paling atas perusahaan yang berpengaruh. Hal ini bukan tanpa alasan karena mengingat era digital saat ini, Google telah berubah menjadi kebutuhan primer setiap orang. Menurut majalah Forbes, pendapatan Google pada tahun 2016 mencapai angka 700 triliun rupiah. Namun siapa sangka, Google yang merupakan perusahaan yang sangat berpengaruh ini merupakan anak perusahaan dari Alphabet Inc. yang namanya saja kurang familiar di telinga. Perusahaan yang berkantor pusat di kota California dipimpin oleh para pendiri Google, Larry Page dan Jack Sergey-Brin. Alphabet Inc. sendiri mencakup berbagai bidang seperti teknologi, masyarakat, modal investasi, dan penelitian. Beberapa anak perusahaannya meliputi Google Inc., Calico, Google Ventures, Google Capital, Google X, dan Nest Labs. Pierce PLC. Mungkin sebagian orang tidak begitu tahu mengenai perusahaan satu ini. Namun bagi Anda penikmat buku terbitan Penguin Books dan Harcourt, maka ketahuilah bahwa Pearson merupakan perusahaan induk dari penerbit buku tersebut. Pearson PLC merupakan perusahaan penerbit serta pendidikan yang didirikan oleh Samuel Pearson yang berkantor pusat di London, Inggris. Walaupun berbasis di London, Pearson merupakan penerbit materi pendidikan terbesar di dunia karena beroperasi hampir di 70 negara. Hal inilah yang mendasari pemikiran bahwa Pearson merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dalam pendidikan dunia. Pfizer Inc. Jika di sektor pendidikan ada Pearson, maka di sektor kesehatan ada Pfizer. Perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi, riset, dan produsen obat yang produknya sudah dipasarkan hingga 150 negara. Maka dapat disimpulkan perusahaan ini mengendalikan kesehatan jutaan orang di seluruh dunia. Tidak sampai di situ, kabarnya pasar obat dunia juga dikuasai oleh perusahaan ini. Para ahli mengatakan pasar obat-obatan dunia akan mencapai lebih dari 1 triliun USD pada tahun 2022. Hal ini menetapkan Pfizer sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar dunia. Beberapa produk yang sering digunakan masyarakat seperti Listerine dan Sudef. Itu dia beberapa perusahaan yang menguasai dunia versi Biz Update. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suwartono kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Ternyata Google ini adalah anak perusahaan loh, nggak nyangka banget kan? Nah berikutnya kita akan beralih ke informasi lainnya, yaitu mengenai bisnis sewa kapal pesiar dan kira-kira siapa saja nih yang tertarik untuk menyewanya. Apakah Anda salah satunya? Langsung aja yuk kita lihat, ini dia informasinya.
Kapal pesiar adalah kapal yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi. Para penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Sebagian kapal pesiar memiliki rute pelayaran yang selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Lama pelayaran pesiar bisa berbeda-beda, mulai dari beberapa hari sampai sekitar 3 bulan tidak kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Kapal pesiar berbeda dengan kapal samudra atau ocean liner yang melakukan rute pelayaran reguler di laut terbuka, kadang antar benua dan mengantarkan penumpang dari satu titik keberangkatan ke titik tujuan yang lain. Namun tahukah Anda bahwa sewa jasa kapal pesiar ini memiliki harga yang cukup fantastis? Dan berikut ini Biz Update merangkumnya untuk Anda. Jenis kapal ini selalu diidentikan dengan hotel terapung di lautan. Atau dengan kata lain, semua fasilitas kapal baik dalam segi interior maupun eksteriornya dibuat lebih berkelas dan terlihat mewah. Untuk di Labuan Bajo sendiri hanya terdapat beberapa kapal yacht saja. Selain itu, umumnya kapasitasnya hanya diperuntukkan 5-8 orang saja. Tentu bisa dibayangkan betapa mewahnya kapal jenis ini. Untuk 3-4 hari saja, biaya sewa kapal yacht di Labuan Bajo bisa mencapai 150-250 juta rupiah. Namun jika kapal dari Lamima Yacht, per malam harganya bisa mencapai 290 juta rupiah. Kapal Pinisi adalah salah satu kapal tradisional asli Sulawesi Selatan yang masih eksis di Indonesia hingga sekarang. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan memang dikenal cukup lama sebagai sentra pembuatan kapal pinisi berkualitas. Tak hanya itu, kebanyakan orang dari berbagai belahan dunia saat ini sudah mengantri untuk mendapatkan kapal pinisi tersebut. Kapal pinisi pun sudah terdapat cukup banyak di daerah-daerah wisata Labuan Bajo. Berdatangan dan saling bersaing di Labuan Bajo. Kapal pinisi yang ada di Labuan Bajo hadir berbagai pilihan harga yang bisa Anda tentukan nantinya. Di Labuan Bajo, kapal jenis ini biasanya memiliki 3 tipe, yakni finisi, semi finisi, dan luxury finisi. Ketiganya tentu memiliki perbedaan yang mencolok, terutama dalam hal fasilitas dan ukuran kapal. Jika naik kapal pesiar, Anda harus mengenal jadwal ketat yang sudah dipersiapkan para kru ketika sedang berlabuh. Penumpang diberikan waktu untuk berkeliling di kota yang disinggahi, namun wajib kembali sesuai jadwal yang dibuat. Disiplin waktu yang dibuat pemilik kapal bukan tanpa sebab. Terkenal sebagai moda transportasi paling mahal dengan fasilitas mewah di dalamnya, pemilik kapal pesiar senantiasa menganggap waktu adalah uang. Bayangkan saja, untuk biaya parkir kapal pesiar saat bersandar di pelabuhan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dalam 1 jam saja, tarifnya mencapai 35 juta rupiah. Jika dalam 12 jam, maka harganya mencapai 420 juta rupiah. Itulah tadi informasi mengenai kapal pesiar. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda ya pemirsa. Banyak bisnis terpaksa gulung tikar akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Namun hal ini berbeda dengan perusahaan perdagangan senjata global Amerika Serikat dan China yang terus meningkat. Amerika Serikat tahun lalu menguasai 61% pangsa pasar senjata, sementara China menguasai 15,7%. Total omset 25 perusahaan teratas dalam bisnis senjata meningkat 8,5% dibanding tahun sebelumnya, menjadi 361 miliar US dollar atau setara dengan 5,102 triliun rupiah. Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI mengatakan omset top 25 tahun 2019 50 kali lipat lebih besar daripada anggaran tahunan misi perdamaian PBB. Di peringkat 10 besar penjualan senjata, ada 6 perusahaan Amerika Serikat dan 3 perusahaan China. Satu-satunya perusahaan Eropa yang masuk 10 besar adalah perusahaan Inggris BAE Systems yang menduduki peringkat ke-7.
Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat memang telah mendominasi pasar senjata selama beberapa dekade. Namun, China termasuk pendatang baru. Peningkatan ini sesuai dengan implementasi reformasi untuk modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat yang sedang berlangsung sejak tahun 2015. Perusahaan Airbus menempati peringkat ke-13, sementara perusahaan senjata Prancis Thales berada di peringkat ke-14. Tetapi kedua perusahaan itu memiliki jaringan internasional terbesar dengan masing-masing terwakili di 24 negara. Grup Prancis Dassault telah melonjak dari posisi 38 ke posisi 17, didorong oleh ekspor jet tempur Rafale pada 2019. Sementara itu, dua perusahaan Rusia juga berada di 25 besar. Perusahaan-perusahaan Rusia berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu berkat program modernisasi besar-besaran untuk militernya. Nah, itu dia ya sedikit informasi tentang industri penjualan senjata yang mungkin bisa dibilang mungkin ada yang pro, ada yang kontra juga. Ini mungkin cukup kontroversial karena memang beberapa negara yang memainkan juga negara yang itu saja, yang negara yang kita tahu bahwa berkuasa begitu ya. Kita harus mengakhiri jumpa kita hari ini. Sekarang saatnya saya Syahna Suwartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Dan juga untuk Anda di luar sana yang mungkin saat ini belum divaksin, coba cari banyak informasi saat ini, datanglah ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin Anda karena ini bisa menjadi salah satu jalan untuk kita lepas dari pandemi ini. Jangan lupa juga tetap saksikan Bis Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa.